Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Retail Investment. Oke, teman-teman. Hari ini mood marketnya membaik, teman-teman ya. IHSG mencoba untuk testing resistannya ya. Ya, walaupun masih belum berhasil ngelewatin resistannya. Namun setidaknya kita bisa ngelihat ada satu upaya dari IHSG untuk naik lebih tinggi dari candle-candle sekitar 1 minggu ini. Teman-teman bisa ngelihat di sini bahwa tutupannya kali ini adalah lebih tinggi dari sekitar candle seminggu ini ya teman-teman. Kita akan kupas lebih lanjut di channel saya Surya MS Trade and Investment. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Oke teman-teman, IHSG hari ini mencoba untuk testing resistan. Ya, kita lihat area kuning ini adalah area konsolidasi setelah IHSG itu ngebreak dari koreksinya di sekitar 6.500 teman-teman ya. Ya, ini kondisinya memang ya sudah sekitar seminggu atau 5 hari bursa lebih ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari bursa, 6 candle harian. IHSG-nya itu berada di antara sekitar 7.050-an. Ya, 7.050-an sampai sekitar 7.200-an. Nah, kemarin kan IHSG-nya itu ada kecenderungan ya masih dalam rentang sama, tapi cenderungnya nggak kuat seperti itu. 3 hari lalu maksudnya. Namun demikian ternyata di 7.060-an di sini supportnya dia bisa bertahan. Terus kemarin ditarik walaupun nggak lebih tinggi. Hari ini low-nya dari IHSG ini, candle lowest-nya hari ini adalah lebih tinggi dari open-nya kemarin, teman-teman, seperti itu. Jadi ini satu pertanda bagus secara candle seperti ini, walaupun masih belum bagus banget ya, karena resistannya di 7235 masih belum berhasil dilewatin. Resistan candle 7.000 itu adalah high-nya kemarin ya, 7.000 high-nya beberapa hari yang lalu, 7.235 belum berhasil dilewatin. Kalau resistan Fibonacci-nya di sekitar 7.175 berhasil dilewatin. 7.175 ya. Fibonya yang di sini, yang di 78 dari tren dia turun ya. Dari tren dia turun terus naik ini kan ada di 23, 38, 50 yang biru ini. 61, 61, 78. Nah, 78 ini per hari ini bisa dilewatin. Walaupun selama 6 hari ini nggak mampu dilewatin. Ini cukup bagus. Kemudian untuk supportnya, teman-teman kita bisa ngelihat support candle-nya hari ini adalah 7.100. Berikutnya ada di kisaran 7.050-an ya. Kalau support Fibo-nya ada di sekitar 7.030-an. Overall secara pergerakan IHSG masih bagus sih seperti ini ya. Masih ini kembali lagi ke jalurnya. Kalau kita lihat yang garis merah ini, dalam satu tren naik ya, ketika satu tren naik itu kita ngelihatnya adalah supportnya. Kemarin kan jebol, supportnya sempat jebol di sini, terus kemudian naik lagi, kembali lagi. Tapi kalau misalkan tren turun, yang kita lihat adalah resistannya ya, seperti itu. Kalau tren naik, kita lihat supportnya. Jadi ini sudah kembali lagi ke areanya ya, sejak di kisaran 6950, IHSG-nya sudah kembali on track. Ini kalau dalam chart weekly yang lebih jelas. Oke teman-teman, berikutnya kita akan lihat dulu untuk penggerak dari IHSG kali ini. Nah, kita bisa ngelihat bahwa hari ini dorongan saham-saham penggerak indeks yang menggerakkan IHSG ini cukup beragam teman-teman ya. Kita bisa ngelihat Big Cap Banking, ini hari ini banyak yang naik. BCA, BRI, Bank Mandiri ya, BNI, Big Cap Banking ini menggerakkan IHSG juga. Namun pengaruh yang paling kuat adalah GoTo teman-teman ya. GoTo kerasa sekali ya. GoTo ini kan 2 hari ini ya naik. Ini oke banget pergerakannya. Telkomnya masih belum bergerak ya.
Terus kemudian di bawah ada saham sektor consumer, yang mana sektor consumer ini juga masih aktif pergerakannya. Ini Unilever bergerak. Kemudian ada Arto. Arto juga bergerak, walaupun ya Arto ini sifatnya memang closingnya biasanya nggak di puncaknya seperti itu. Ya, tapi ini memang barang tradingan modelnya, jadi memang saya sesuaikan. Dan dari saham-saham penggerak indeks ini teman-teman, ini beberapa di antara saya gunakan untuk trading, yaitu GoTo, Arto ya, MDKA juga saya sering trading, EMTK juga sering ya, ADMR seperti itu. Pokoknya yang pergerakannya bagus, enak, lincah dan lebar itu saya sering gunakan untuk ini, untuk trading seperti itu. Kemudian kita lihat dulu untuk indeks regional teman-teman. Ini kita bisa ngelihat kalau dari closingnya seperti ini, Dow Jones naik 0,8, Nasdaq 0,9, 0,9, SP 500, Nikkei hari ini naik 1, Hang Seng 2, dan untuk Eropa ini tanggal 8 ini adalah masih merah tipis teman-teman. Dow Food-nya kita coba tengok di sini. Dow Food itu ya merah tipis seperti itu. Oke, kita coba lihat di sini pergerakan yang lebih detail ya, lebih detail di sini karena ini menggunakan chart. Nah, untuk ini adalah Dow Jones, teman-teman bisa melihat memang pergerakan Dow Jones itu ranking atau konsol area di sini masih sama dengan kemarin. Nasdaq juga masih sama dalam rentang dalam area konsolidasi after break. SP 500 juga sama ya. Kemudian ini HSI, ini closingnya tadi sebenarnya sempat lebih tinggi dari candle kemarin, namun closingnya dia ada doji. Kemudian untuk ini Nikkei ini lebih tinggi kenaikannya. Ini sekilas saja karena kita nggak trading di sana. Kalau Eropa ini masih ketemu resistan semua ya teman-teman. Kemudian kita lihat dulu sekilas untuk harga komoditas ya. Kita lihat dulu harga komoditas. Ini minyak masih tinggi ya di sekitar 120. Kita bisa ngelihat saham-saham Medco, Elsa, saham-saham terkait energi masih pada tinggi semua. Kemudian ini coal-nya di kisaran 403, memang sedikit turun karena kemarin sempat di 420. Dan saham-saham coal juga ini ketemu resistan ya teman-teman. Ini untuk emasnya di kisaran 1840-an, 1850-an per troy ounce. Nikel ini merangkak naik sedikit ya. Terus kemudian palm oil di kisaran 64 ya. 6400, 6450-an. Oke, seperti itu adalah kondisi-kondisi komoditas tadi. Nah, terus kemudian kita akan lihat dulu hari ini itu saham yang bergerak apa aja ya. Hari ini yang saham yang bergerak apa aja, kita paling mudah adalah tengok indeksnya teman-teman. Indeks atau kumpulan saham-saham yang menggerakkan IHSG hari ini apa? Kita bisa ngelihat, kita urutkan bahwa indeks yang bergerak adalah Tekno, Infra, Health ya, seperti itu. Ada Finance juga ya, terus LQ45 juga. Ini kita bisa bongkar saham-sahamnya apa aja. Nah, untuk Tekno ya, untuk Tekno itu hari ini saham-saham yang mendorong saham-saham yang naik itu MTK. Nah, MTK juga penghuni saham-saham penggerak indeks. Ini juga saham-saham yang sering kita bahas. Ya, namun demikian saya nggak bisa loading MTK teman-teman hari ini ya, karena sudah masuk Arto, sudah masuk GoTo, sudah masuk Indosat ya, dan juga trading yang lain saya. MTK, GoTo, dua-duanya ya. Ini kita lihat yang market cap-nya, value-nya besar aja. MTK oke, GoTo besar sekali. Kemudian Buka juga market cap-nya tinggi, tapi saya nggak trading ya. Terus kemudian kalau yang lainnya sih saya nggak ada, saya skip, jadi cuman MTK, GoTo aja, Buka. Kemudian infrastruktur itu yang banyak bergerak, itu kita bisa lihat ya. Hari ini ada Indosat ya, Indosat kemarin naik, kemarin beberapa hari yang lalu naik terus turun ya, terus kemarin turun kan. Kemudian naik, XL juga ya, XL itu juga kemarin kan saya sempat loading. Jadi saya bilang kalau nggak naik-naik saya buang seperti itu. Jadi untuk infrastruktur ini Indosat, Adikarya masuk infrastruktur. Oke, ini mungkin intersection ya, atau irisan dengan indeks lain, nggak apa-apa.
Memang Adikarya sebagai saham konstruksi juga dia lagi naik ya. Kemudian ACST ini juga infrastruktur. Excel, kemudian ini kalau pelabuhan IPCM, Kabel Vision ini ya, First Media, Jasa Margani. Tapi ini nggak begitu tinggi. Kita ambil yang paling tinggi aja, Indosat, Adi, Excel ya. Itu saham-saham memang yang biasa saya pantau juga. Kemudian Indeks Health itu apa sih yang bergerak kali ini? Kita bisa ngelihat ternyata Mika. Mika memang sudah berapa hari turun dan ini sudah 2 hari bergerak ya. Ira juga tapi tipis saja. Saya rasa sektor health memang sering bergerak tapi sempit ya. Range-nya sempit, jadi saya nggak akan masuk di saham-saham yang range sangat sempit, teman-teman. Kemudian ada IDX 30 atau saham 30 saham pilihan ya. Kemudian kita bisa ngelihat Mika, MTK, GoTo, Unilever ya, ini ya saham-saham kita semua. NKP juga tapi masih sedikit-sedikit aja. BRI, Bank Mandiri, ini pokoknya saham-saham top 30 ya semua. Kalau teman-teman mau trading cukup aman di sini ya, di IDX 30. Kemudian finance tuh ada beberapa tadi yang naik. BBYB ya teman-teman, BBYB, Arto juga masuk, AMAG, BCA seperti itu ya. Oke, terus kemudian untuk kita untuk bicara untuk sektor ya teman-teman, sektor sekarang. Sektor-sektor apa yang hari ini banyak bergerak, teman-teman? Jelas ada sektor digital, ada GoTo ya. GoTo terus kita bisa ngelihat juga beberapa sektor mulai membaik. Itu Bcap Banking itu mulai menghangat lagi, istilahnya seperti itu. Kalau digital ada, nanti lebih detail aja. Ya, yang saya lingkarin itu cuman Bcap Banking karena dia mulai ada pantulan dari retracement ya. Terus kemudian beberapa mulai bagus ya, BCBR ya. Kemudian sektor consumer juga oke ya, saham-saham masih oke, Unilever dan beberapa itu masih naik seperti itu. Terus kemudian sektor energi ini memang karena terpengaruh harga energi juga yang masih tinggi rata-rata. Ada Elsa Medco itu dia rata-rata juga ketemu resistan, bukan ketemu resistan, dia break ya. Kemudian untuk perusahaan gas ini di hari ini turun karena ex-date. Akra ini masih dalam rentang yang sama. Kemudian untuk lainnya apa sih yang bergerak? Telekomunikasi teman-teman. Telekomunikasi memang kemarin saya sampaikan ini sektor ini secara range masih cukup lebar. Beberapa masih belum nyampe di resistan pertama. Walaupun beberapa sudah ngelewatin seperti itu. Nah, nanti saya bahas lebih detail. Kemudian konstruksi juga sudah mulai bagus lagi. Adikarya, Wika, PTPP, BSKT ya. Itu EMTK juga ya, EMTK juga dan juga beberapa saham pilihan ada IMAS. Itu simpulannya dan saya akan lanjutkan ke bahasan secara detail. Nah, teman-teman, untuk berikutnya adalah saham bahasan secara detail ya, secara detail bahwa untuk Bcap Banking itu tadi saya sampaikan ini barang Bcap Banking ini kan kemarin rata-rata terkoreksi atau retracement. Dan ini beberapa sudah mulai ada perlawanan ya, BNI. BNI memang retracement sampai 50, tapi dia cukup alot untuk naiknya kali ini. Candle hari ini masih belum mampu ngelewatin candle kemarin ya. Yang bagus adalah Bank Mandiri, teman-teman, setelah sampai di 61 naik ke 50, 38 dan hari ini dia naik dari 38 retracement ya. Namun demikian dia belum keluar dari rentang yang saya kasih warna ini. Ini adalah konsol areanya. BRI juga sama, mulai ada perlawanan ya setelah terkoreksi sampai sekitar 61 retracement. Nah, ini BCA juga ya. Jadi BCA ini secara candle jadi agak loncat-loncat seperti itu ya. Kadang naik tinggi terus tiba-tiba turunnya juga dalam seperti itu. Jadi sementara saya nggak, atau akhir-akhir ini saya nggak trading di BBCA ya. Terus kemudian kalau BTN ini apakah ada dividen, pembagian dividen, saya cek dulu ya. BBTN karena memang saat ini banyak saham-saham BUMN yang bagi dividen terus setelahnya dia turun. Jadi memang kebiasaannya seperti itu. Jadi memang kita harus hati-hati. Kita cek dulu untuk BBTN ya.
Kita cek dulu untuk BBTM, kemudian dividen nggak ada teman-teman, jadi mungkin bukan ya. Bang Danamon, nah ini dia kemarin cukup oke, hari ini sepertinya dibuka di atas baru turun. Kita cek Bang Danamon, sepertinya dibuka di atas terus turun ya kan, dibuka di 27 terus turun. Nah kita bisa lihat di sini, nah dibuka di 27 sekian terus turun ya teman-teman. Oke, BNGA ketemu resistan juga 38 retracement. BBKP, ini BTPS dia sudah mulai ada pantulan kembali, tapi ini pendek aja ya. Pantulan ini kita bisa analisa dari tren kecil itu, kita geser dulu seperti ini, terus kemudian kita kasih ini. Oke, saya geser dulu teman-teman, saya geser dulu. Ini mana BTPS tadi? Sebentar teman-teman, BTPS. Oke, bentar. BTPS kita coba tarik. Ya dia sampai di 61 dan 61 retracement koreksinya, dan ini sudah mantul dari 50 retracement tapi udah nyampe di 38 juga ya. Ya memang di 38 atau di harga closing hari ini memang merupakan target minimal dari kenaikan dari 61-an ya. BCTM tidak ada perubahan. Nah ini teman-teman, ini yang ada break juga adalah BJBR. Cuman BJBR ini tipikalnya rapet-rapet candlenya, jadi saya sih biasanya skip model-model seperti ini. Kemudian untuk digital banking yang saya masih pakai untuk trading adalah Arto, karena tipis dan lebar. Demikian teman-teman, saya trading hampir setiap hari Arto itu mantul dari 38 retracement. Memang sebenarnya ada target ke 76. Tapi ketika dia turun dan mulai ada yang makan kanan, saya biasanya ikut masuk untuk trading. Jadi saya nggak melulu dari Fibo, tapi dari ini juga, dari tape reading juga. Nah kemudian BBA ini kan udah turun berhari-hari. Ini akhirnya dia bisa naik ya. Nah kita coba lihat penurunannya ini. Kita coba lihat penurunannya dari BBA ini, kena dalam dia turun ini naiknya udah sampai berapa. Ternyata dia baru naik low-nya hari ini, dimana resistan pertama masih ada di 4295 ya. Kalau yang lainnya sih saya rasa masih belum ya. Banyak yang nanya, Pak, saham-saham yang lain digital ini lagi pada di bawah, gimana Pak, bisa dibeli? Untuk saham itu prinsipnya kalau dia sudah mulai bergerak, kita bisa positioning teman-teman. Tetapi beberapa saham yang masih di bawah itu, kalaupun dia bergerak, teman-teman harus hati-hati. Terutama juga kalau saham itu bukan leader di sektor itu. Karena biasanya saham-saham yang bukan leader dan market cap-nya kecil juga nggak diminati oleh para big fund. Big fund manager seperti itu ya. Beda kalau saham itu masuk ke ke saham yang penggerak indeks seperti itu. Saham-saham yang market cap-nya besar, likuiditasnya tinggi seperti itu, apalagi yang market cap-nya masuk di saham-saham penggerak indeks itu banyak volume besar yang masuk, dan itu kalau menurut saya sih lebih aman untuk posisi trading ya. Jadi kita kalau dana kita terbatas, dan ya memang alangkah sebaiknya kita masuknya hanya pada saham-saham yang likuiditasnya sangat tinggi. Ya seperti yang saya pakai ya teman-teman, itu rata-rata likuiditasnya cukup tinggi, jadi saya bisa buangnya cepat seperti itu. Kemudian untuk Astra teman-teman, ini Astra candlenya jadi jelek sih ya, turun lagi Astra. Nah ini ada Astra Auto, kemarin kan dia break, hari ini masih lanjut naik, tapi di naiknya tinggi, terus closingnya ini seperti ini turun. Ini kayaknya dia di opennya digas nih. Kita lihat nih, opennya kan di 1285, tapi closingnya di bawah turun. Walaupun asingnya banyak masuk teman-teman ya. Astra Grafia ini setelah kenaikan kemarin, dia kan retracement. Retracement dia itu sampai di berapa? Ini semuanya bisa dicari dari Fibonacci. Simpelnya dari tren ini swing low ke swing high, kita tarik
Fibonya untuk ngelihat titik koreksinya di mana. Nah, ternyata dia koreksinya kemarin itu sudah sampai di 38 retracement dan mantul ya, teman-teman. Jadi Fibo seperti ini bisa menjadi peta harga untuk teman-teman ya mau antri di mana seperti itu. United Tractor masih dalam rentang yang sama seperti kemarin, yaitu dia berada di resistan ya. Nah, untuk sektor consumer tadi kan saya bilang ini cukup bagus saham-sahamnya teman-teman. Ya seperti ini, ya walaupun akhirnya balik, ini Garuda Food ini juga sempat ada perlawanan, tapi ini turun lagi. Ini Garuda Food turun lagi. Mayora masih belum. Nah ini Indofood dia ketemu resistan 7.000-an ya. Akses masih belum. Unilever dia setelah kenaikan retracement sampai supportnya yang pertama. Nah dia lanjut nih teman-teman, melanjutkan kenaikannya. Istilahnya retracementnya udah selesai dan lanjut. Nah terus kemudian Kino kemarin yang menunjukkan sinyal yang bagus hari ketiga sebelum hari ini ya, 3 hari sebelum hari ini. Ada doji dilanjutkan dengan candle yang lebih tinggi, ternyata hari ini turun. Ya memang tidak menjamin bahwa saham yang reversal akan ini ya, karena bisa jadi orang-orang yang masih pegang barang ini ketika pegangnya ketinggian, mungkin dia akan keluar. Ketika saham itu ada orang keluar dengan volume besar, bisa jadi saham itu akan turun. Sementara tergantung volumenya ya. Kalau volumenya guyurannya kencang, dia akan turun lebih dalam. ICBB masih konsol area, Sido retracement. HMSP ini konsolidasi atau istilahnya ya dia retracement sedikit setelah dia break. Karena memang posisi sekarang ini kan dia ada di, ini kan resistan kan teman-teman. Kemudian WIM masih sama aja. Kemudian sektor energi teman-teman, ini Elsa Medco yang kemarin saya sampaikan, ini barang memang sepertinya terpengaruh dengan harga minyak yang sekitar $120 ya teman-teman. Medco juga sama. Ya ini sebenarnya dua saham ini juga saham-saham yang sering saya pakai untuk trading. Cuman memang kecepatan naiknya beda ya. Jadi ya sementara saya nggak masuk di sini. Karena posisi saya juga penuh di saham lain. Jadi saya harus priority ya. Nggak semuanya bisa saya pegang. Perusahaan gas ini adalah Kumdet X-Date ya teman-teman. Perusahaan gas catatan saya. Dia X-Date hari ini 124. Wajar turun ya. Jadi memang ya sementara mungkin kalau teman-teman lihat saham-saham yang mau bagi dividen pas X-Date biasanya turun memang seperti itu. Kalau saya sih nggak ngejar dividennya. Kemudian untuk Akra ini ketemu resistan ya teman-teman. Masih belum ada yang menarik sih. Karena dia juga harganya lagi tinggi seperti itu. Nah kemudian untuk perusahaan sawit teman-teman. Ini saya lihat tadi kayak kemarin ya si Astra Glosari ini di support ya. Kemarin sudah ada sedikit pergerakan candle. Tapi hari ini masih belum begitu kuat lagi. Kemudian ini L-shape, ini L-shape nih dia sudah koreksi dan koreksinya ini dia sampai di 50 retracement. Kalau SSMS juga sama, koreksinya sampai 38 tapi ya, hanya 38 dan coba mantul lagi. Ya intinya saham-saham yang naik itu dia akan koreksi teman-teman. Manfaatkanlah area koreksi itu untuk masuk. Kemudian Gosco Plantation ini masih berada di supportnya ya, masih belum kemana-mana. Kalau yang lainnya saya rasa saya skip aja dulu. Ya ini TPAG silakan bagi penggemarnya. Nah kemudian ada Palm juga nih. Palm break 38 retracement ya teman-teman. Nah kemudian untuk saham call teman-teman ini rata-rata banyak yang terkoreksi ya teman-teman. Harum. Nah untuk Harum ini kan baru stock split. Sementara saya belum sentuh. Dan ini candlenya juga masih belum bagus. Ya, saya lihat dulu lah besok. Sementara saya ngelihat saja untuk Harum karena kan habis stock split itu bid overnya beda dengan biasanya. Yang saya sukain yang tipis-tipis. Kalau mulai tebel, nah ini kan hitungannya cukup tebel untuk Harum ya. Jadi saya skip aja dulu sementara. Kemudian Indo Tambang Raya. Indo Tambang Raya ini setelah kemarin naik yang kencang ini kembali konsolidasi dulu. Nah kalau seperti ini posisinya kan tinggi teman-teman. Saya sih kalau
kondisi seperti ini nggak tertarik ya. Artinya ya ini kan posisinya posisi tinggi banget. Jadi saya tunggu koreksi dan koreksinya harus cukup dalam ya teman-teman. Nah kita lihat dulu ya kira-kira ini ada sekitar 3 titik sebagai supportnya ya seperti itu. Nah separuh dari kenaikan ini kan minimal di 31 ya. Jadi sementara saya mantau aja kalau saham-saham seperti ini karena ya rewardnya jadi agak berkurang seperti itu kan. Nah seperti Adaro juga ini walaupun naik terus saya rasa untuk positioning baru teman-teman juga pikir bolak-balik ya. PTBA ya ini kemarin habis bagi dividen, dividennya 600-an ya. 600-an sih harusnya udah stabil lagi seperti itu, udah stabil lagi penurunannya. Oke teman-teman saya lanjutkan lagi ya, lainnya apa sih? Ini KKGI retracement ya teman-teman. Support berikutnya ada di 583. United Color sudah. Nah ini untuk Indi itu biasanya kalau sampai 3000-an itu ada yang take profit. Ya memang kisaran ini area resistan Indika ya. Jadi dia retracement dulu. Kita coba tarik Fibo-nya teman-teman. Kalau dari sini itu 50 retracement-nya ada di 2820 teman-teman. Petrosi belum. Ini Delta Dunia saya nggak masuk hari ini, nggak masuk. Bentuknya jadi jelek kan seperti ini. Ini memang 2 kali sempat 3 kali sih saya masuk. 3 kali yang pertama cut loss, yang kedua jual untung, yang ketiga masuk lagi jual untung ya seperti itu. Ya jadi malas lagi nggak bergerak naik seperti itu. Ya memang saham-saham kalau yang ini istilahnya sering disupport seperti itu tapi nggak gerak-gerak ya malas juga saya positioning ya. MBSS ini di support ya, support dari ini garis merah yang saya bikin tuh. Coba nggak kemana-mana juga. MBAP ini retracement, tapi langsung ditarik lagi. Kemudian yang lainnya nggak ada. DCPI memang di situ-situ aja terus. Nah kemudian saham-saham terkait metal teman-teman. Ini ADMR nih saya udah jarang positioning sekarang. Bisa dilihat dari candlenya yang cenderung rapet. Ini sih kecenderungannya banyak yang jual sih. Saya udah nggak positioning dulu, nggak positioning lagi nih saham. Nah kemudian untuk Antam permetalan ini masih pada koreksi ya teman-teman. Ini masih lower and lower. Sementara belum Inco koreksi juga bertahan di supportnya ya. Di kisaran 38. Tins ya masih di 23,6 ya nggak kemana-mana sih. MDKA juga rapat. Nah kalau lagi ada candle seperti ini saya nggak lagi malas seperti ini. Candlenya bentuknya kayak ya di situ-situ aja ya. Nah kemudian sektor telekomunikasi untuk Telkom sendiri kan habis ex dividen jadi ada di support. Ini dekat juga dengan MA200. Nah kemarin kan saya sampein saya masuk ke Excel ya. Tetapi saya bilang kalau nggak naik saya buang. Dan hari ini saya ngelihat bid offernya dari XL itu cenderung tebel ya, cenderung tebel tapi kayak nggak dimakan-makan, seperti ditahan seperti itu. Jadinya akhirnya saya putuskan untuk saya jual dan waktu itu kan Indosat masih ada di bawah, saya coba masuk nambah lagi teman-teman. Indosat masuk hari ini 2 posisi sampai closing ya. Kenapa pertimbangan saya jual Excel masuk Indosat karena di sini ya waktu itu terlihat di bid overnya ini seperti enggan untuk makan kanan seperti itu, enggak begitu agresif. Jadi saya lebih suka ambil ini. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat perbandingan bid over dari Excel. Excel ini kan bid to overnya itu gedean over ya. Ini kecenderungannya biasanya tidak lari. Kalau yang di Indosat itu bidnya itu 17, overnya 7. Berarti ini lebih tinggi bidnya kan. Jadi cenderung bergerak. Dan seperti ini
sudah terlihat dari awal-awal, dan itu juga yang memutuskan kenapa saya masuk ke Indosat dan lumayan untungnya seperti itu. Jadi kalau dilihat dari sini pun, ini yang namanya Excel ini dia masih belum mampu ngelewatin 23 atau 2750 ya, mungkin baru oke nanti kalau bisa lewat di resisten pertama. Tapi telat dong Pak. Ya memang telat. Nah, saya bilang memang kalau teman-teman berani positioning di bawah kayak kemarin masih hold ya silahkan. Cuman kebiasaan dari Excel nih ketemu resistannya dia balik. Ya Indosat, kalau Indosat ya memang kemarin cukup kenceng dan balik arahnya juga cukup kenceng. Saya sempat mau masuk yang kemarin-kemarin tapi saya urungkan, baru hari ini saya switching dari Excel ya. Tapi Indosat ini juga sudah sampai 50 retracement. Jadi besok itu titik kuncinya untuk Indosat itu di 6.290-an. Apakah akan naik atau turun? Trend masih belum. Ini TBIG walaupun ada upside, tapi kita lihat candle sebelumnya kan banyak sekali naik terus turun. Ini sementara kita skip aja lah. Kemudian saham-saham terkait oil related nih sepertinya masih belum ada. ESA berada di support nggak jadi naik ya. Nah kemudian saham-saham konstruksi teman-teman ini hari ini lanjut naik ya. Setelah kemarin konsolidasi, kan saya sampaikan kemarin untuk konstruksi ini rata-rata konsolidasi ya. Setelah naik dari bawah konsolidasi atau akumulasi di atas, lanjut lagi. Ini sih pertanda bagus ya. Dan ini sudah bisa ngelewatin 50 retracement di sini. Di 50 retracement yang kecil ini. Jadi target berikutnya adalah 50 retracement dari tren yang lebih tinggi. Kalau misalkan ini saya hapus, ini kan saya gunain tren yang lebih kecil ini udah kelewat di 50 retracement-nya, saya ganti tren yang lebih besar. Target berikutnya untuk Adi di sini di 800-an. Di Karya, untuk Wika ini juga Wika belum ya, belum berhasil ngelewatin 50 retracement-nya di sini. Sementara dia harus lewat itu dulu supaya bagus. PTPP juga masih belum ya. Harus lewat ini dulu supaya bagus di sekitar 990. Pas kita juga masih belum mampu lewatin 50 retracement. Ini Adi aja yang paling kenceng ya. Nah, teman-teman juga bisa mengambil pertimbangannya mana gitu antara keempat itu adalah kita lihat dulu. Adikarya asingnya sih ya tipis, ada tapi tipis. Wika ini asingnya kenceng ya teman-teman. Asingnya tebel di kanan ini. Kemudian PTPP asingnya ya tebel juga tapi lebih tebel Wika tadi WSKT. WSKT tebel ya. Ini sepertinya memang untuk sektor-sektor konstruksi ini akumulasi teman-teman. Sektor-sektor konstruksi ini sepertinya akumulasi. Saya sih nggak ada teman-teman ya, karena ya kadang akumulasi itu nggak sabar juga ya. Kita mau masuk di situ nggak sabar karena bisa lama seperti itu. Kemudian untuk properti sih nggak ada ya, nggak ada pergerakan. Ini hanya Asri aja yang ketemu resist, konsol area dan masih tetap di situ. Saya rasa lebih menarik di konstruksi ya. Kemudian untuk tol, ya setelah dia naik terkoreksi sampai 50 retracement juga di sini dan mantul. Memang 50 retracement itu memang umumnya orang antri teman-teman. Nah kemudian saham-saham media teman-teman kemarin kan saya sampaikan mulai cukup menarik. Ini untuk EMTK itu berada di dasar dan hari ini sudah mulai ada upside. Saya sih lihat tadi EMTK bergerak di running trade, tapi saya menjaga barang saya udah sekitar 5-an hari ini, jadi nggak masuk juga ya. MNCN nah ini juga sama ya. Setelah kemarin cukup alot di sini, ini kan sebenarnya nah ini seperti triangle seperti itu, break ya. Terus lanjut. Nah ini ada dorongan volume cukup oke sih. Ya memang udah kelihatan dia mau break sebenarnya. Dan ini juga berhasil melewati 50 retracement ya teman-teman. 50 retracement-nya. Namun kalau kita lihat dari big picture-nya masih banyak hambatannya. Nah, dia target berikutnya, targetnya ada di 1050 dulu ya. Kalau misalkan 1050 tuh berhasil dilewati, nanti target berikutnya ada di 1290. 1050 tuh kan di sini teman-teman.
Terus 50 retracement berikutnya itu di sini. Ini juga cukup nurut dengan Fibonacci ya. Jadi dua resistan ini juga cukup nurut atau dekat dengan Fibonacci ya. Nah, kemudian ini beberapa saham yang sering saya kumpulkan, saya pantau ya, teman-teman. Ini ada Saratoga tapi hari ini setelah kemarin lari, dia ketemu 50 retracement, ini kepentok di situ dulu ya. Itu aja yang menarik menurut saya sih yang kumpulan. Kemudian IMAS masih lanjut naik, teman-teman. IMAS masih lanjut naik, dia itu sementara targetnya ada di sini di 50 retracement. Itu di 910, teman-teman. Ini berdekatan juga dengan EMA 200. Jadi yang bagus dari sini cuman Saratoga kan masih konsul tadi. Kemudian ada IMAS dan juga EMTK. Tapi EMTK ini masih jauh ya. Ini saya sih besok masih akan pantau ini barang ya. Karena ini turunnya cukup dalam juga ya. Dari 3.000-an ke 1.750, hampir 2 kali, hampir 50%, teman-teman. Memang di sini perlunya cut loss, teman-teman ya. Kalau kira-kira turunnya dengan volume yang cukup besar, lebih baik kita keluar dulu ya. Kemudian grup Sinarmas ini konsol area juga, ini nggak kemana-mana sih. Saya nggak sabar seperti ini, biasa saya buang. Nah, ini memang dia dalam kenaikannya ini konsol area sedikit dan kemudian ini mulai ada perlawanan. Memang polanya memang selalu seperti itu. Dalam tren naik terkoreksi. Nah, pada saat dia tren naik, dia terkoreksi, itu teman-teman lihat koreksinya sampai berapa? 23 kah? 38, 50 seperti itu. Kalau sampai di 38 dan masih mantul dari situ, itu biasanya trennya masih akan lanjut ya. Kemudian grup Lipo, ini saya rasa lagi nggak menarik ya, saya skip aja. Nah, grup ayam teman-teman, kenapa saya jarang trading grup ayam? Karena ini cukup sulit ya. Ini model sehari naik, sehari turun seperti itu. Ya, teman-teman lihat sendiri, Java juga seperti ini. Main cepin. Namun demikian ya masih banyak yang nanya tentang grup ayam, makanya sering saya bahas di sini. Kalau saya sih udah jarang banget di saham grup ayam. Kemudian kalau medik dan farmasi saya rasa cuma AGII sama Mika. Kalau Mika kan kemarin karena turun berhari-hari, terus hari ini naik. Cuman untuk model Mika ini teman-teman, ini candlenya ini saya sih sementara nggak. Maksudnya saya sebenarnya cukup berhati-hati kalau ngelihat candle seperti ini ya. Seperti yang di sini ini juga, seperti yang di area sini ini teman-teman. Ini juga kalau saya nggak begitu suka candlenya seperti ini. Jadi itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Ya, utamanya memang sektor itu akan bergerak bergantian ya. Sektor itu akan bergerak bergantian. Kalau sektor yang sudah pernah koreksinya udah mulai terbatas, sudah mulai ada perlawanan ya, silahkan dilirik ya. Contohnya beberapa saham sektor e-cap banking kan kemarin retracement, koreksi sampai 50 retracement. Ini sudah mulai pada naik lagi seperti itu. Berarti ketika teman-teman ngelihat saham-saham yang naik, itu teman-teman langsung tarik Fibonacci untuk mencari supportnya ya. Karena nggak mungkin ada saham yang naik terus tanpa koreksi. Pasti akan ada koreksi. Dan Fibonacci retracement kita bisa gunakan untuk mencari di mana sih sebaiknya kita membeli seperti itu. Termasuk juga beberapa saham yang kemarin turun dalam ya, telekomunikasi, sudah mulai ada rebound baru kita masuk. Ya, seperti itu. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.